Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dulhamin Arif, salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat yang saat ini sedang bertugas di SMA Negeri 2 Lembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang saya lakukan adalah mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di sekitaran Kecamatan Lembang. Di antaranya yang pertama, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lembang, Ibu Ernawati SPD MPD. Yang kedua, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pagarwangi, Bapak Taufik Abdul Rahman. Yang ketiga, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wangunsari, Ibu Rina Nurlina SPD. Pada wawancara kali ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan guna untuk menggali beberapa pengalaman dari kepala sekolah ketika mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapi di sekolah, baik itu kasus yang dilematik ataupun kasus yang rujukan moral. Mudah-mudahan pada wawancara ini saya mendapatkan banyak pengalaman dari beberapa kepala sekolah yang sangat luar biasa ini ketika mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Berikut wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gini Bu, kami bertiga dari CGP, kebetulan kami bertiga dapat tugas dari modul 3.1, yaitu perihal tentang demonstrasi kontekstual. Kami bertiga bertujuan ingin mewawancara Ibu selaku Ibu Kepala Sekolah, yaitu perihal tentang pengambilan keputusan di sekolah. Sebelumnya kami memperkenalkan dulu, nama saya Dede Lendi, saya guru PAI, adapun PP saya Panangan Bu. Saya Ania Bu, dari PP-nya Pak Kris. Kemudian Saya Dulhamin Arif, PP Bu Rita Suratati. angkatan berapa ini? Angkatan 7. Iya. Sebetulnya kami mungkin ini dalam rangka belajar ya Bu, sharing. Jadi dipersilahkan untuk kami belajar dari minimal 2-3 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Nah, mudah-mudahan dengan kami berbincang langsung bersama Ibu, juga kepala sekolah yang lainnya, menjadi pengetahuan baru untuk kami, pengalaman untuk kami, gambaran untuk kami bagaimana sebetulnya ketika seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan. Itu Bu, mudah-mudahan Ibu berkenan berbagi ilmu dengan kami mengenai pengambilan keputusan ini gitu. Ya. Baik Bu, kami bertiga meminta kesediaan waktunya Ibu ya. Baik, pertanyaan pertama Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, seperti sekarang ini kan sedang fenomenal dengan relokasi P3K begitu. Nah, di sekolah di sini di 2 Lembang juga ini ada ya, alhamdulillah 4 orang yang lolos P3K, 2 ditempatkan di sini dan 2 di luar. Nah, keterkaitan dengan relokasi P3K ini banyak P3K yang memang dari awal itu sudah mulai menghubungi, sudah mulai berkoordinasi ingin ke sini. Begitu dikarenakan ada relokasi tadi. Jadi kalau dulu mungkin bedanya dengan yang 2022 dengan 2023, kalau 2022 itu kan P3K itu melamar. Kalau sekarang itu ditempatkan. Nah, karena ditempatkan inilah mungkin ada beberapa yang tidak atau kurang sesuai dengan
apa yang digembar-gemborkan dengan zonasi oleh atasan kita begitu. Nah ternyata ini akhirnya pihak distrik Jawa Barat sudah ke Kemdikbud, begitupun distrik-distrik provinsi lain meminta untuk relokasi dari P3K ini. Nah, ke sekolah ini apakah akan ada yang datangnya banyak atau tidak tahu. Tetapi ketika kepala sekolah diminta untuk mengajukan DSO berapa yang dibutuhkan, sekolah ini sudah. Di sekolah ini memang kekurangan 1 guru PAI, meskipun yang P3K yang lolos di sini PAI tetap kekurangan 1, kemudian bahasa Indonesia itu kekurangannya 2, dan BK itu ada 3 kekurangannya. Nah, apakah mereka nanti semua akan datang ke sini atau tidak, nah itu yang belum tahu. Nah, permasalahannya adalah ketika P3K yang sekarang yang akan direlokasi itu masuk ke sekolah kita banyak, otomatis akan berimbas kepada guru-guru, mohon maaf, guru-guru yang non PNS, yang honorer, keterkaitan jumlah jamnya. Nah, disinilah mungkin sebagai kepala sekolah betul harus memikirkan cara seperti apa yang harus diambil atau keputusan yang bagaimana, yang tentu saja yang tidak boleh ada keberpihakan di sini begitu ya. Hanya memang kami diminta itu untuk tidak menolak. Kami itu tidak boleh sebagai kepala sekolah menolak ketika ada P3K masuk. Tetapi kami juga harus mulai diminta juga oleh atasan kami harus mulai memikirkan seperti apa agar yang sudah berada di 2 Lembang ini juga tidak merasa dirugikan. Begitu dengan nanti banyaknya P3K yang akan masuk seperti itu. Nah, itu mungkin dilema yang saat ini bukan saya saja, tetapi hampir semua kepala sekolah menghadapi ini. Begitu harus seperti apa, nah begitu. Ibu, sekaitan pertanyaan yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu di SMA 2 Lembang ini, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Bu. Kalau boleh kami tahu bagaimana dari Ibu? Yang pertama harus berpegang teguh pada regulasi tentu saja, pada aturan mainnya seperti apa. Jadi kalau pengambilan keputusan itu tidak berdasar, itu juga tidak boleh, karena dampaknya itu nanti akan ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian juga setelah regulasi juga harus dilihat dulu nih, seperti apa sih DSO-nya, seperti apa sih struktur kurikulumnya. Jadi keputusan yang dibuat itu harus merupakan keputusan yang didasarkan secara holistik, secara keseluruhan. Kita tidak boleh mengambil keputusan menurut ego saya, atau saya misalnya kaku menurut regulasi saja, kan tidak seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memang harus diperhitungkan. Jadi selain regulasi tadi, kemudian juga kita melihat kurikulum itu seperti apa, standar isinya bagaimana, kemudian struktur kurikulumnya seperti apa. Bisa tidak memenuhi kedua belah pihak ini, antara guru yang sudah ada di sini, mohon maaf untuk non ASN itu honorer, dan P3K nanti yang akan masuk ke sini. Selain itu juga tentu saja dalam hal ini memang kepala sekolah dilemanya di sini justru, karena kami pun harus memperhitungkan perasaan. Selain regulasi tadi, perasaan juga harus berperan supaya tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang lantas membenci saya sebagai kepala sekolah. Nah, itu kan harus betul-betul matang secara keseluruhan seperti itu. Tapi ketika menghadapi kendala yang lebih sulit, tentu saja harus berkoordinasi dengan pengawas terlebih dahulu. Setelah dengan pengawas masih belum terselesaikan, ya tentu saja minta arahan dari kepala KJD. Oke. Terima kasih Bu Ju. Sudah masuk pada langkah-langkah yang sudah dijelaskan sekaligus sama Ibu, udah luar biasa. Dari langkah-langkah itu, kira-kira menurut Ibu hal yang efektif ya untuk menangani kasus ini. Tadi kalau saya mendengar dari cerita Ibu ini sudah maksudnya dilema etika yang benar-benar semuanya benar keputusan kita itu, tapi mana yang harus kita ambil itu, kira-kira yang lebih efektif yang mana menurut Ibu? Yang lebih efektif adalah mengcombine keduanya. Keduanya itu harus karena bagaimanapun kita tidak bisa seperti yang tadi disampaikan mengambil salah satu langkah.
Nah, mungkin saja ada kalau yang saya laksanakan itu adalah tentu saja saya akan ngobrol dulu dengan tim manajemen saya, khususnya di kurikulum. Seperti apa nih kalau ada yang seperti ini? Nanti kan kurikulum akan menyampaikan bahwa Bu, di strukturnya jumlah jam tahun ajaran ini sekian. Misalnya ketika P3K yang datang itu tidak sesuai dengan DSO yang diajukan. Nah seperti itu, nanti ada masukan-masukan dari manajemen, tidak kurikulum saja tapi memang yang diutamakan dari kurikulum. Nanti ada masukan-masukan seperti itu juga akan mewarnai keputusan saya nanti. Nah harus seperti apa begitu ya. Nah untuk keputusannya sih seperti itu. Mungkin langsung aja ya, saya akan coba lagi supaya tidak terpotong. Nah bagaimana nih keterkaitan langkah saya untuk supaya kedua belah pihak yang datang dan yang sudah ada di sini seperti apa? Tentu saja di sini saya harus koordinasi, konsolidasi ya. Kemudian yang utama adalah memberikan pemahaman kepada guru-guru yang sudah ada di sini. Pemahaman itu penting. Jadi agar mereka tidak merasa dianaktirikan, begitu. Nah, pemahamannya seperti apa? Nah, di sini saya akan melakukan tentu saja coaching kepada mereka, coaching berupa coaching kelompok ya, coaching kelompok tidak individual. Nah, memberikan pemahaman tadi. Nah, kemudian akan saya jadwalkan waktunya, saya membuat perencanaannya seperti apa yang ingin saya sampaikan, dan saya juga harus mendengarkan apa yang mereka sampaikan ke saya seperti itu. Nah, kemudian dari hasil coaching tadi nanti akan saya coba cerna kembali harus seperti apa, begitu. Nah, nanti setelah ada keputusan awal, nanti saya diskusikan lagi dengan manajemen itu seperti apa. Keputusannya itu saya akan mengambil keputusan seperti ini. Ketika keputusan ini lebih banyak mandorotnya dibanding manfaatnya, ya otomatis akan saya kaji ulang lagi. Itu apa yang sudah saya ambil keputusan. Yang jelas prinsipnya adalah tidak merugikan kedua belah pihak. Itu saja. Baik, kan pengambilan keputusan itu ya pada kasus dilema etika tadi yang Ibu sampaikan, pasti Ibu punya tantangan mungkin ya. Kira-kira tantangannya apa? Tantangannya adalah pada saat coaching itu, karena bagaimanapun pasti ada yang tidak menerima awalnya, begitu. Karena bagaimanapun ketika memberikan jam waktu mengajar begitu, siapa sih yang ingin jamnya dikurangi? Kan tidak ada. Tapi kan kita juga tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun juga ini berkaitan dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kita harus mendukung itu. Jadi ketika pengambilan keputusan yang harus kita selamatkan adalah kebijakan dari Kemdikbud, kebijakan provinsi, kebijakan distrik, dan kebijakan KJD. Itu harus mewarnai keputusan-keputusan, dan itu tantangan yang luar biasa. Ketika ada yang tidak menerima misalnya, kan nantinya tidak harmonis lah antara yang datang dengan yang lama di sini, begitu. Ya mungkin solusinya tantangan-tantangan itu gurunya nanti apakah akan dibagi jam mengajarnya merata ataukah justru mengajar pelajaran yang lain, yaitu salah satu resiko. Ya mudah-mudahan saja semua honorer di sini tahun berikutnya, ketiga tahun berikutnya masuk semua, sehingga tidak ada lagi yang merasa aduh saya mah honor. Nah tidak ada begitu lah, seperti itu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu punya jadwal tertentu nih Bu untuk penyelesaian kasus yang dilema etik seperti ini? Atau misalnya Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau misalkan Ibu ada jadwal untuk menyelesaikannya kapan misalnya? Kemudian kalau kami boleh tahu biasanya bentuk atau prosedur penyelesaian itu seperti apa Bu? Kalau penyelesaian langsung di tempat itu kalau keterkaitan disiplin, ya itu pasti di tempat. Misalnya ada guru datang terlambat, kenapa terlambat? Nah itu langsung di tempat. Tapi ketika ini berkaitan dengan pekerjaannya, itu tentu harus dijadwal. Tentu harus ada jadwalnya. Misalnya kapan sih Bu? Misalnya untuk yang rutin itu setelah supervisi akademik, itu harus guru itu harus dengan kepala sekolah itu harus melakukan coaching untuk menentukan tindak lanjut. Nah, begitupun misalnya sekarang dengan kedatangan P3K ke sini, itu juga harus dijadwalkan. Karena kan mereka datang ke sini kapan kan istilahnya kita sudah tahu, gitu ya, akan datang kapan. Berarti sebelum mereka datang, itu kita harus membuat jadwal dulu untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru yang non-ASN yang ada di sini dulu.
seperti itu. Setelah ada jadwalnya baru dilaksanakan tadi dengan sistem coaching tadi. Baru kalau sudah ada itu, nah tindak lanjutnya seperti apa? Berarti keputusan yang akan diambil begitu. Oke Bu, sudah luar biasa sekali kalau sudah ada. Lalu kira-kira ini Bu, dari semua yang disampaikan Ibu tadi, kalau yang saya tangkap poin-poin itu best thinking, jadi yang Ibu itu memikirkan hasil akhir dari sebuah keputusan itu adalah bagian dari pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Menurut saya tidak luar biasa. Nah, kalau yang selama ini Bu, ketika Ibu sudah mengambil keputusan seperti itu, kira-kira faktor lain yang mendukung keputusan Ibu itu lebih efektif apa? Faktor mendukung untuk pengambilan sebuah keputusan sebetulnya itu regulasi. Sebetulnya itu regulasi itu membuat kita kuat, begitu ya. Karena memang meskipun perasaan ada di sana, jelas regulasi ini membuat dasar keputusan itu harus seperti apa. Ya, nanti pada akhirnya keputusan itu pahit ataupun manis kan itu persepsi masing-masing dari sudut pandang masing-masing gitu ya, nanti menilai sebuah keputusan itu. Kemudian juga selain itu adalah tim manajemen yang solid. Sebetulnya begitu tim manajemen itu solid, oh ini harus diamankan kebijakan kepala sekolahnya seperti apa. Nah itu, jadi memang di sekolah itu sebetulnya yang utama adalah harmonisasi, kebersamaan. Iya. Baik Bu, dari sekian tadi jawabannya Ibu sampaikan kepada kami bertiga ya Bu ya. Kira-kira pembelajaran apa Bu ya yang bisa Ibu ambil pengalamannya dari mengambil keputusan di lima etika ini? Untuk saya, untuk Bapak nih, untuk Ibu. Iya, yang Ibu sampaikan pastinya untuk kami pelajari. Ya setiap ada momen itu pasti ada pembelajaran untuk kita, bukan untuk Bapak dan Ibu saja, tentu saja untuk saya juga. Pembelajarannya adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu kita di sana sedang belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, tentang bagaimana kita mengelola emosi, dan tentang bagaimana kita bisa belajar mengenal orang lain. Jadi intinya kita tidak bisa hanya melihat seseorang atau kebijakan itu dari cangkangnya saja. Pahami dulu secara keseluruhannya. Apabila ada yang tidak paham, ditanyakan, begitu ya, dipelajari dulu. Kan kuncinya kita itu hidup itu hanya tiga: belajar meninggalkan, dan belajar kembali. Belajar, nah Bapak dan Ibu sekarang kan sedang proses belajar. Belajar meninggalkan, Bapak dan Ibu keluar dari zona nyaman, tidak jadi guru biasa saja, tapi luar biasa ketika Bapak dan Ibu akan menjadi guru penggerak. Yang ketiga adalah belajar kembali. Setelah selesai pelatihan ini, Bapak dan Ibu harus belajar kembali tentang bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak dan berpusat pada siswa. Itu kemudian juga bagaimana langkah selanjutnya yang akan Bapak Ibu ambil ini. Nanti saya harus sebagai siapa nih nanti? Yang saya harapkan adalah Bapak dan Ibu itu jangan berada di sini terus-menerus. Keluar dari sini, tapi harus jadi seseorang atau jadi sesuatu. Jangan keluar hanya karena rotasi. Jangan keluar hanya karena ada masalah, tapi keluarlah sebagai pemenang setelah apa yang Bapak Ibu pelajari selama 3 bulan ini. Jadi kuncinya 3: belajar meninggalkan, dan belajar kembali. Ya. Pelajaran yang biasa. Ditutup semoga. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kami sudah diberi kesempatan untuk belajar pada Ibu. Mudah-mudahan Ibu tidak menyesal berbagi dengan kami. Ilmu kan harus dibagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga Ibu tidak bosan manakala kami terus belajar pada Ibu, terus bertanya, karena kami masih sangat memerlukan bimbingan dari Ibu. Ya, insyaallah. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, Kami sama-sama. mohon izin undur diri, kurang lebihnya atas segala kesalahan kami juga mohon maaf. Ya, terima kasih ya Bu. Kami Ya, izin pamit. sama-sama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tepik punten ini mengganggu waktunya. Siang ini mungkin ada beberapa yang perlu
tanyakan langsung ke Pak Topik selaku kepala sekolah di SD ya, SD Negeri 1 Mekarwangi ya. Jadi mudah-mudahan nanti diskusi ini saya selaku CGP mendapatkan beberapa pencerahan lah ya, karena memang bagaimanapun pengalaman itu perlu digali dari yang memang sudah pakarnya punya pengalaman itu. Ya, yang pertama Pak Topik selama jadi pimpinan mungkin ataupun sebelumnya juga, kira-kira masalah apa mungkin yang pernah dihadapi oleh Pak Topik? Kebetulan saya di sini baru 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Begitu masuk dihadapi dengan satu permasalahan yang menurut saya itu dilema sekali. Jadi ketika ada guru bidang studi, ternyata yang satu ikut tes 3K, Ya. yang satu tidak termasuk gitu. Jadi karena mungkin sudah ada formasi hanya satu, jadi akhirnya tidak ikut serta gitu. Oh iya, tidak masuk dalam formasi. Padahal yang tidak ikut serta tersebut merupakan udah senior. Jadi pengalaman mengajarkan dari lama itu daripada yang Jadi dari cerita dari Bapak tadi itu kira-kira bagaimana cara dari Pak Topik mengambil keputusannya dengan kondisi yang dilematis kali itu? Cara mengambil keputusan kebetulan saya juga masih belajar ya. Saya membangun komunikasi dengan mereka, mungkin ya, membangun komunikasi, terus ditelusuri dari penyebabnya seperti apa, sehingga dari sana muncul ada titik temu gitu. Nah, ternyata memang menurut informasi dari mereka dan dari guru-guru senior di sini bahwa kurangnya ada komunikasi, kurang adanya komunikasi. Sehingga karena induknya yang salah satu guru yang pengalamannya sudah lama tersebut, induknya ternyata di SMP. Oh, sekolah lain. Ya, mungkin dari sana kepala sekolah yang dulu mengambil tindakan atau kebijakan bahwa induk beliau itu di sana, jadi yang di sinilah yang diajukan. Oh, yang diutamakan sesuai kondisi. Itu sudah masuk langkah-langkahnya dari Bapak sudah melakukan koordinasi, menanya dulu ya, nanya mungkin ya ke rekan-rekan. Kalau setelah Bapak melakukan, kira-kira hasilnya bagaimana dari antara yang diterima P3K dengan yang tidak? Kebetulan belum tahap pemberkasan, baru hanya tahap seleksi kebetulan kemarin itu. Jadi setelah adanya komunikasi, lalu saya untuk kedepannya itu, untuk solusi untuk kedepannya, mungkin siapapun yang ingin mendaftarkan di sini atau tidak diinduk gitu ya, itu silakan saja. Yang penting nanti gimana, kalau misalkan ada formasinya hanya satu, berarti salah satu harus mengalah. Ya, contohnya yang mungkin yang induk di sini yang diprioritaskan gitu. Kalau yang induknya di luar, ya silakan aja cari formasi selain di sini gitu. Atau ada dua kemungkinan, kalau memang ada
formasinya 2, silakan masuk dua-duanya. Cuman pasti ada salah satu yang kekurangan jam. Nah, Ya, betul. untuk mengatasi kekurangan jam tersebut, berarti otomatis salah satu harus mencari di luar sekolah itu. Jadi berarti hasilnya itu kalau menurut Pak Taufik itu dilematis atau memang ada sedikit kayak bujukan moral gitu lah Pak, biar memang ada saling pengertian antara satu sama yang lain. Sebetulnya dua-duanya termasuk ya. dan bagi saya itu dilema ya. Dilema betul. Karena mungkin yang ya dua-duanya itu dilakukan dalam pelajaran ya, tindakan bujukan moral juga ya, termasuk salah satu langkah saya tempuh, yaitu salah satunya adalah bujukan moral ya, sehingga salah satu bisa mengerti keadaan. Jadi lebih pengertian setelah Ya, dibimbingnya tadi. Dari cerita Bapak, kira-kira selain itu faktor pendukung nih dari Pak Taufik, faktor pendukung untuk mengambil keputusan itu. Ya, faktor pendukung mungkin saya komunikasi dengan guru senior di sini. Betul, ya. Soalnya yang tahu persis itu kondisi dari awal sampai akhir sebelum kejadian tersebut, guru senior yang di sini yang lebih tahu. Saya komunikasi, bangun komunikasi, ternyata memang ada poin-poin yang menjadi pertimbangan. Ya, berarti memang butuh orang lain juga ya Pak, khususnya guru senior ya. Mendengarkan. Kalau kira-kira dari permasalahan ini, tapi tantangan yang luar biasanya di titik mananya itu Pak? Tantangannya ya mungkin ketika dua-duanya ngotot ingin sini ya, mendaftarkan P3K informasi sekolah ini, sedangkan informasi mungkin hanya satu. Itu yang menjadi tantangan berat. Terlihat luar biasa, benar. Luar biasa. Terima kasih Pak Taufik dari cerita itu tadi. Mungkin dari rangkaian cerita dari awal dari Bapak tadi, kira-kira yang perlu kita ambil hikmahnya itu apa itu dari hikmahnya? Mungkin sebagai calon pimpinan atau seorang pimpinan, segala sesuatu itu harus digali informasinya dari berbagai pihak, tidak hanya dari satu pihak saja, tetapi berbagai pihak kita sinkronkan nanti sehingga ada muncul satu titik temu. Iya. Itu menjadi acuan untuk mengambil keputusan. Ya, luar biasa. Dari cerita rangkaian permasalahan tadi ini, kalau saya berada di posisi Bapak kayaknya pelik banget itu ya. Ya, itu dilematis sekali, tapi terima kasih. Mudah-mudahan ini pengalaman yang dialami Pak Taufik ini menjadi sebuah catatan bagi saya secara pribadi. Ternyata menjadi pimpinan itu ya luar biasa memang ya. Saya sama belajar, saya juga masih belajar. Iya, tapi sudah luar biasa, dan mendengar cerita Bapak benar-benar mengambil putusannya pun ya agar kedua-duanya memang sama-sama legowo ya, kalau jawab itu. Ya mungkin itu aja Pak Taufik untuk wawancara kali ini. Hatur nuhun atas waktunya. Ya, sama-sama. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Rina yang alhamdulillah pada kesempatan ini dapat hadir pada kegiatan wawancara dengan kepala sekolah. Yang pertama lalu yang kedua, pastinya kami selaku CGP secara pribadi saya sendiri sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Ibu selaku kepala sekolah. Kita langsung mulai saja Bu. Untuk yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada Ibu terkait pengalaman selama ini, kira-kira
kurang lebih berapa tahun ini selama Ibu menjadi pemimpin atau kepala sekolah itu, eh, bagaimana, apakah di sekolah Ibu memang sudah ada kasus-kasus yang sifatnya dilematika etika itu atau bujukan moral, Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jika misalnya ya terlalu berlebihan, ketika misalnya memilih, saya sebenarnya jujur ya, karena apa, pengalaman saya ini masih kurang, belum banyak makan asam garamnya. Selama ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, tadi dikatakan tentang apa ya, sama Pak Arif, Dilema apa ya, etika dan bujukan kasus-kasus moral. Ya, yang kasus-kasus apa, dilema. dilema etika atau bujukan moral itu, jujur aja saya baru mendengar, karena ketika saya waktu itu diklat menjadi kepala sekolah, hal itu belum ini ya, mungkin Bagus ya. belum booming, mungkin baru saat-saat seperti ini gitu. Saya pun Iya. merasa apa ya, ini dilema etika, kemudian bujukan moral, jadi cuma hanya menafsirkan beberapa saja, tapi memang agak menyambung karena apa ya, karena dalam hal ini kita tidak hanya untuk karakter siswa aja nih, kadang-kadang di guru pun ada dilema-dilema etikanya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, selama ini dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, saya tidak melakukan identifikasi khusus, tidak memilah-milah, oh ini nih yang termasuk dilema etika, atau ini yang termasuk bujukan moral. Nah, memang tadi karena saya baru mendengar dari Pak Arifnya. Ya. Tapi ketika ada permasalahan yang terjadi, saya mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada. Kira-kira nih, kenapa masalah ini terjadi? Apa sih penyebabnya? Terus bagaimana, kenapa itu bisa terjadi? Apa latar belakangnya? Nah, itu yang Iya. sering saya pelajari ketika ada suatu permasalahan di sekolah kami. Iya, Nah, oke. setelah saya mengetahui penyebabnya, kemudian saya sudah mencari tadi ya data-data apa sih permasalahan itu kenapa bisa muncul. Nah, dari situ saya kemudian menganalisis ya, saya analisis kenapa hal ini terjadi, apa yang salah, terus harus bagaimana. Nah, setelah itu barulah saya mengadakan sharing dengan guru-guru. Jadi tidak membedakan mana ini yang masuk dilema tadi etika, terus apalagi tadi bujukan moral itu. Ya, Mungkin itu sip. ya. Ya, luar biasa ya, Bu ya. Kalau ya itu udah masuk pada langkah-langkah tadi ya, cara Ibu cara menangani memang sangat luar biasa sih. Itu kalau dilema etika itu memang lebih ke ini ya, Bu ya, mungkin yang kita ini pastinya kepala sekolah sudah menghadapi ketika kedua-duanya masalah itu sebenarnya kasus ini sama-sama benarnya. Jadi itu yang biasanya sangat dilema ya, Bu ya. Jadi bingung mau milih plan A, plan B ataupun solusi A dan B, tapi dua-duanya sama-sama benar gitu. Dan tadi sudah disampaikan Ibu. Berarti kalau selama ini kan Ibu sudah melakukan langkah-langkah prosedur itu ya, langkah-langkah cara penanganannya. Mungkin nggak disadari ya. ya memang ya, ternyata memang Iya. kasus-kasus sudah kita temui selama ini, yang dilakukan Ibu itu sudah bagian dari langkah-langkah berarti. Nah, mungkin menurut Ibu yang lebih efektif nih, misalkan satu kasus yang memang menurut Ibu sangat efektif banget nih saya mengambil langkah ini gitu. Oh, kalau misalnya untuk kita mengefektifkan mengefektifkan suatu pengambilan keputusan, biasanya saya tuh nggak sendiri ya. Saya akan merekomendasi nih guru-guru yang lebih berkompeten ya. Ini kira-kira ketika kebetulan kan saya pun ketika di angkatan pertama Sekolah Penggerak, dan saat itu saya baru SDN 1 Wangunsari, pasti banyak sekali dinamikanya, kemudian saya beradaptasinya. Nah, jika ada permasalahan yang terjadi, saya juga kan harus tahu karena untuk secara utuh kondisi Wangunsari. Nah,
saya nanti biasanya sharing dengan guru-guru yang berkompeten. Tapi yang berkompeten ini bukan berarti guru itu yang senior, jangan salah juga ya. Ketika Betul. Bapak Ibu guru itu senior, dilihat dari pengalaman mereka, oke dalam pengalaman, tapi dari segi mindset itu sangat-sangat berbeda. Saya biasanya akan ini ngobrol dan sharing bersama dengan Bapak Ibu guru yang berkompeten dan mereka tuh lebih berpandangannya ke depan dan setidaknya sefrekuensi dengan kita seperti itu. Tapi ketika misalnya sudah mendapatkan hal itu, saya tidak langsung menerimanya kita, tapi di sharing kembali, saya saling lagi baik buruknya, terus bagaimana risikonya dan itulah kemudian mengambil suatu keputusan, tapi harus juga melihat skala prioritas. Skala prioritas kita nih apa nih? Mungkin itu Pak Arifnya. Guys, luar biasa, ini sudah komplit nih. Jadi sebelum mengambilkan satu keputusan pasti pikirkan dulu ya Bu ya, impact, dampak dan lain-lainnya. Nah, kalau dari tadi itu udah lengkap lah Ibu, efektifnya sudah ada. Kira-kira selama Ibu menjadi pimpinan itu ada nggak sih Bu menangin masalah yang memang membutuhkan tantangannya luar biasa ketika mengambilkan keputusan teh? Itu ada rada rasa wah dilematik banget itu. Tapi kadang di luar itu ya, yang tadi yang di antara dua itu tuh, dilema etika, bujukan moral itu sebenarnya banyak banget sih. Ini kita bukan wawancara, kayaknya kita lagi sharing-sharing nih, Ya, gitu betul, ya. betul. Kita berbagi pengalaman aja. Nah, Betul. kalau di awalnya masalah tapi bisa masuk tuh kepada dilema etika. Ketika misalnya Bapak, etika mungkin ya, nanti mungkin Pak Arif tadi harusnya jelasin ke saya tuh, apa sih yang dilema etika, terus tadi teh bujukan moral, eta teh jadi saya bisa mengarah ke sana. Tah eta ini ya, ketika tentang kedisiplinan di awal ketika saya datang, wah kedisiplinan itu sangat sulit gitu, maaf begitu. Bukan karena kita ini mungkin pemikiran mereka, kita itu di pinggiran loh sekolahnya gitu. Kita itu tapi menurut saya kita mau di pinggiran kota, kita di kampung, dimanapun tetap itu kedisiplinan dinomor-satukan. Nah, di situ juga ketika saya datang, wah saya juga kaget juga dan tidak terbiasa dengan hal itu. Tapi ya sedikit demi sedikit ya dalam disiplin waktu, kemudian dalam disiplin berpakaian, kemudian dalam disiplin tentang kita berbicara, itu ya sesuatu hal yang merupakan PR bagi saya gitu. Nah, ketika mendapatkan itu saya juga ini ya mencari-cari yang tadi kenapa ya bisa seperti ini gitu. Saya seperti apa ya mencoba kalau perempuan ngomong sendiri gitu ya, ngomong sendiri. Kalau di sekarang itu namanya mungkin kita merefleksikan ya kenapa hal ini terjadi, kenapa itu ya, gitu kenapa ya. Nah, ya kalau yang saya ketahui selama ini ya, saya itu kepala sekolah yang ke-10 di Wangunsari. 9-9-nya itu adalah laki-laki. Wah, ya. ini hebat. Laki 9. Bukan hebat, PR teh. Pas yang ke-10-nya saya ternyata luar biasa ketika saya datang dengan membawa program sekolah penggerak. Aduh, itu suatu beban, jujur ya bebannya bukan ini. Aduh, guru bisa nggak ya, mampu nggak ya, mau nggak ya diajak kerja sama itu. Karena satu sisi saya harus adaptasi dulu. Adaptasi itu kan nggak sekitar sebulan 2 bulan, tapi bisa kita teh sampai hampir 6 bulan baru kita tahu nih si A, si B-nya. Nah itu. Terus kembali lagi tadi tentang kedisiplinan. Mungkin selama ini mereka menganggap ketika misalnya ya karena mereka sudah terlena 9-9-nya itu kepala sekolahnya laki-laki, datanglah kita yang sebagai seorang perempuan, pasti perempuan itu lebih bawel ya, lebih bawel, ingin ini dan itu, ingin lebih perfect gitu ya. Di sisi lain, aduh dalam waktu kedisiplinannya kurang, dalam hal ini pokoknya banyak sekali yang harus dibenahinya, belum syarat pasnya, wah segala macam sudah di kepala sudah penuh. Nah, untuk mensiasati itu saya hanya memberikan
memberikan contoh-contoh saja kepada ibu guru ya. Awalnya mereka misalnya dalam berpakaiannya kurang rapi, kemudian ya karena kita sudah terbiasa seperti itu ya kita perlihatkan nih harus seperti ini. Iya. Kemudian datang kita harus lebih awal. Nah, terus jangankan dalam berpakaian, termasuk dalam misalnya bersepatu apa gitu kan waktu itu masa-masa pandemi ya. Betul, Ya di betul. mana pas saya datang pandemi meskipun anak-anak sedang ujian sekolah dulu rasanya nggak ketika misalnya berkunjung ke anak itu saat ujian dipantau mereka pakai sendal gimana dicontoh oleh anaknya. Jadi itu saya hanya memberikan contoh teladan kepada Bapak Ibu guru meskipun kadang-kadang mereka mengabaikannya paham karena mereka itu adalah lebih senior dari saya. Itu tantangan banget gitu. Wah, luar biasa ini. Itu tantangan banget ya Bu ya. Memang Iya. kayaknya memang pengalaman hampir sama sih Bu ya. Namanya di sekolah itu disiplin itu jadi tantangan utama bagi guru-guru bagaimana diterapkan. Tapi keren pengalaman Ibu luar biasa. Wah ini tadi sudah komplit lah ya cerita dari Ibu itu udah masuk pada masa itu masuknya ke dilema etika ya Bu ya, karena dua-duanya memang benar. Jadi ditegakkan ya wajib memang itu jadi tapi kalau ditegakkan terlalu keras juga dan ini malah lebih pada melanggar SRA mungkin ya gitu. Jadi itu sudah masuk ke dilema dua-duanya sama-sama benar. Jadi nah dari semua itu tadi Bu yang Bu cerita kira-kira apa nih faktor lain yang kira-kira menurut Ibu ketika mengambil keputusan Ibu teh alhamdulillah sangat membantu sekali. Faktor-faktor ketika misalnya kita mau mengambil keputusan, saya nggak langsung harus sendiri. Wah, karena saya ini sebagai kepala sekolah, saya sendiri mengambil keputusan enggak ya. Biasanya saya ngobrol dulu dengan Bapak Ibu guru, gimana baiknya. Bahkan kita melibatkan pihak-pihak yang terkait. Bisa kita misalnya ke komite, terus sebelum ada komite kadang kita ke paguyuban, terus kita ke orang tua murid. Nanti kita duduk bersama. Kira-kira hal apa yang harus kita lakukan. Tapi meskipun kita menggunakan apa ya tadi ada apa tadi pihak-pihak tertentu Bapak Ibu guru, tapi tetap kembali lagi keputusannya saya melihat dari tadi itu tentang skala prioritas nih yang benar-benar yang urgent di sekolah apa. Jadi tidak juga mengabaikan kan namanya karena itulah kebiasaan di guru-guru saya. Karena dan yang Pak Arif harus ketahui guru-guru saya itu laki-laki. Maaf, nggak semua laki-laki egois. Tapi ya karena mereka ditanamkan bertahun-tahun apapun yang dia lakukan jadi kepala sekolah itu cuma tinggal nerimanya saja gitu. Terus yang harus mengerjakan segala sesuatunya mereka lebih tahu, mereka lebih ini. Jadi selama ini saya di awal-awal kan ada ini juga mana nih gitu ada sesuatu hal yang sangat-sangat ini banget gitu bikin kita gitu, karena gurunya laki-laki terus 9 periode itu guru kepala sekolah adalah laki-laki. Ketika saya datang membawa perubahan yang sangat besar karena perubahan itu saya membawa program sekolah penggerak, terus mengubah mindset guru dalam pembelajarannya pun ya memang harus pelan-pelan. Saya tidak langsung harus gini, harus gitu, enggak gitu. Bisa-bisa saya ditinggal oleh guru-guru. Pelan-pelan, sabar, saya ikuti kemauan dia bagaimana. Nah, ketika mereka sudah lengah baru saya kita evaluasi sama-sama. Pula di situ saya aku gitu. Bukan berarti saya ini ya terlalu kepala sekolahnya terlalu keras mendominasi, enggak, cuma tetap saya selalu sharing cuma mengajaknya harus pelan-pelan terus harus sabar sekali apapun yang mereka katakan. Mereka misalnya saya ngewa ya sudah dia pikir ini untuk kembali sekolah gitu sih. Subhanallah, luar biasa, saya merinding mendengarnya ya Bu ya. Jadi ternyata memang menjadi pimpinan itu tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, ya butuh kolaborasi juga ternyata Bu ya. Dari tim, dari yang lain harus kita dengarkan, barulah walaupun akhirnya nanti ada di pimpinan untuk menentukan keputusan. Apalagi bukan putusan masalah dilematika antara guru dengan siswa, tapi guru dengan guru, malah itu lebih sulit sebenarnya Bu ya.
Apalagi Iya. dengan hadirnya Ibu membawa perubahan baru, pastinya perubahan baru itu merubah paradigma lama itu butuh waktu. Itu luar biasa. Iya. Nah, dari cerita yang Ibu sudah sampaikan tadi, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa itu, Bu, kira-kira hikmahnya ya, Bu, yang pelajaran bisa diambil dari Ibu secara teknis, Ibu cara mengambil keputusan dengan cara kolaborasi dan yang lainnya tadi, Ibu. Untuk pengambilan keputusan, kayaknya saat itu kita nggak harus langsung, ya ketika urgent banget aja kita harus berpikirkan baik buruknya, dampaknya, terus suasananya kita sedang tidak emosional gitu ya, seperti itu sih gitu. Iya, ya itu yang harus diperhatikan supaya juga bisa diterima oleh Bapak Ibu guru. Jadi kita harus menggiring guru bahwa kita ini punya ini skala prioritas itu sih yang pokoknya gitu. Luar biasa ini. Dan Pelajaran tadi jangan lupa yang seperti yang dikatakan oleh Pak Arif bahwa kita harus adanya juga kerjasama, ada masukan-masukan, saran-saran dari Bapak Ibu guru, tetap kita harus dengarkan itu mungkin. Betul ya, luar biasa ya. Terima kasih, ini istimewa Bu, luar biasa kalau menurut saya Ibu pelajarannya bahwa ternyata dalam mengambil keputusan itu tidak bisa dengan gerasak gerusuk lah Bu ya, kasarnya harus dipikir secara Iya. sistematis, secara bertahap, lalu perlu mendengarkan juga masukan dari yang lain. Tadi lagi satu lagi dari Ibu, pada saat mengambilkan keputusan tuh perhatikan situasi. Jadi jangan ketika situasinya masih tensinya tinggi langsung diputuskan saat itu, juga kadang itu mempengaruhi ya Bu ya, hasil dari keputusan atau impact dampaknya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya secara pribadi Bu, hatur nuhun. Ini menjadi poin-poin catatan bagi saya secara pribadi selaku CGP ketika menjadi pimpinan itu. Memang putusan dalam pengambilan putusan terakhir itu ada di pimpinan, namun sebelum itu tadi kita harus melakukan kolaborasi, mendengarkan dulu masukan-masukan dari yang lain, lalu perhatikan situasi lingkungan ketika kita memberikan putusan. Nah, mungkin itu saja Bu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang berkenan. Terima kasih sharing ilmu dan pengalaman yang luar biasa dari Ibu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama hatur nuhun, punten bila kurang berkenan ya jawabannya gitu. Sangat luar biasa Bu, terima kasih banyak ilmu pengalaman yang saya ambil. Ya Bu, mungkin saya stop dulu ya Bu ya untuk ininya rekamnya.